Oke, untuk bukti yang dari arah kanan ke kiri ya, itu kan sebenarnya kita ingin membuktikan seandainya gelanggang faktor A per S itu merupakan darah integral, maka S-nya akan merupakan ideal prima dari A. Nah, kalau membuktikan dari implikasi tersebut, barangkali mungkin ya agak sedikit sulit begitu ya. Tetapi kita punya suatu hal yang ekivalen dengan suatu implikasi, yaitu kontraposisi. Nah, sepertinya akan lebih mudah apabila kita membuktikan kontraposisinya. Jadi kalau S ini bukan merupakan ideal prima dari A, maka A per S bukan merupakan daerah integral. Ya, ini jika P maka Q, kita membuktikan jika tidak Q maka tidak P. Nah, sekarang kita negasikan ya. Kalau S bukan merupakan ideal prima dari A, berarti kan sifat ideal primanya nggak terpenuhi. Negasi dari jika P maka Q itu adalah P dan tidak Q. Berarti ini artinya terdapat A dan B anggota dari gelanggang A, sehingga A kali B itu masuk ke dalam S, tetapi A-nya bukan anggota S dan B juga bukan anggota S. Jadi ada dua buah anggota dari A yang dua-duanya tidak masuk ke dalam S, tetapi saat dikalikan masuk ke dalam S. Ini yang merupakan negasi dari definisi ideal prima. Nah, kalau ini kita terjemahkan dalam konteks koset, ini artinya untuk nilai A dan B tersebut akan berlaku bahwa di sini A plus S itu bukan 0A tambah S ya. B plus S juga bukan 0A tambah S, karena keduanya bukan anggota dari ideal S, maka pasti dia tidak masuk ke dalam koset 0A tambah S. Ingat, 0A tambah S itu kan sama dengan S sendiri ya. Tetapi di sini karena A kali B masuk ke dalam S, maka AB plus S akan sama dengan 0A tambah S. Nah, ini artinya apa? Berarti di gelanggang elemen di gelanggang faktor A per S ada dua buah elemen yang tidak nol, yaitu A plus S dan B plus S, tetapi hasil kalinya sama dengan 0 di A per S. Ini artinya apa? Berarti A plus S dan B plus S ini keduanya merupakan elemen pembagi 0. Dengan kata lain, A per S ini memiliki elemen pembagi 0. Kalau dia mempunyai pembagi 0, berarti dia pasti bukan merupakan daerah integral. Seperti itu. Jadi di sini kita tidak perlu membuktikan ya dengan terlalu panjang begitu ya. Karena di sini kalau kita mau membuktikan dia bukan daerah integral, kita cukup mencari sifat yang tidak terpenuhi. Kalau komutatif punya elemen satuan, ya itu akan juga tetap berlaku ya, walaupun S-nya bukan ideal prima. Berarti yang mungkin tidak berlaku adalah sifat pembagi nolnya. Nah, ternyata di sini kalau dia bukan ideal prima, saya bisa mendefinisikan elemen pembagi nol di A per S. Ya, tentu saja saat Anda membuktikan sebuah teorema yang berupa implikasi, ya, Anda mungkin perlu berstrategi ya, mencari mana yang lebih mudah. Apakah membuktikan implikasi utamanya atau membuktikan
kontraposisinya. Seringkali membuktikan kontraposisi itu bisa jauh lebih mudah daripada membuktikan implikasinya. Nah, teorema yang kita buktikan barusan ini sebenarnya bisa kita implementasikan juga ke dalam kasus yang kita jadikan sebagai acuan, yaitu di Z. Ya, mula-mula cukup jelas bahwa untuk setiap bilangan prima P, PZ ini pasti merupakan ideal prima dari Z, sesuai dengan sifatnya bilangan prima. Nah, menurut teorema yang kita buktikan barusan, ini berarti Z per PZ ini akan merupakan daerah integral. Nah, padahal Z per PZ ini kan sebenarnya isomorfik dengan ZP. Ingat kembali ya, waktu kita kemarin mendeskripsikan Z5 itu kan sebenarnya akan isomorfik dengan himpunan koset-koset dari 5Z. Nah, ZP ini adalah daerah integral dan dia merupakan himpunan berhingga. Sebelum UTS saya sudah pernah memberikan teorema bahwa semua daerah integral yang berhingga itu akan akan merupakan suatu lapangan. Nah, berarti ZP akan merupakan suatu lapangan. Ya, dan ini artinya kita bisa membuktikan dengan cara yang berbeda bahwa ZP merupakan lapangan kalau P-nya merupakan bilangan prima. Dan demikian pula kalau misalkan P-nya ini komposit, ya kita akan menemukan pembagi 0 di ZP, sehingga ZP pasti bukan merupakan lapangan, karena lapangan tidak punya pembagi 0. Akibatnya implikasi ini ya akan menjadi dua arah jika dan jika. ZP lapangan jika dan jika P-nya merupakan bilangan prima.